Perkenalkan, nama saya Kevin Herdianto dan saya merupakan mahasiswa bisnis digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan biografi dari sosok yang terkenal yaitu Mark Zuckerberg. Mark lahir pada tanggal 14 Mei 1984 dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Gardner yang merupakan dokter gigi dan seorang psikiater. Sejak kecil, Mark suka komputer dan mengotak-atik komputer serta belajar program pada usianya yang sejak kecil. Dan pada saat itu ayahnya melihat potensi yang dia miliki dan mendukung dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Mark. Nah, dari itu pada usia 8 tahun, Mark diberikan ayahnya komputer. Setelah itu, Mark tumbuh besar dan lulus dari Harvard University, dan saat itu juga idenya untuk membuat Facebook itu muncul di kamar asramanya bersama teman-temannya. Nah, idenya itu muncul ketika Harvard University tidak menyediakan buku mahasiswa yang memuat foto-foto dari mahasiswa baru dan mahasiswa lama untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru ketika tahun ajaran baru dimulai. Nah, Facebook atau buku majalah yang memuat foto-foto baru itu menjadi ide bagi Mark Zuckerberg, dan ia memiliki ide untuk membuat itu online. Mark menawarkan kepada Harvard University tentang ide tersebut untuk membuat buku Facebook secara online, buku mahasiswa yang memuat foto-foto secara online. Mark menawarkan ide tersebut kepada Harvard University, namun mereka menolaknya dengan alasan mereka tidak ingin mengumpulkan dan menyimpan data-data mahasiswa. Namun Mark tidak berhenti sampai situ. Dia terus melakukan dan membuat face mask, yaitu situs jejaring sosial yang memuat foto-foto para mahasiswa. Dan dengan pancingannya ia berhasil memiliki pengguna dalam 4 jam, yaitu 450 orang, dan memuat sebesar 22.000 foto yang mereka dapat kunjungi. Namun pihak Harvard mengetahui hal tersebut dan memutus jaringan, dan akhirnya Mark dituduh dan diperkarakan atas pencurian data-data. Mark lalu meminta maaf, namun ia tidak berhenti dan terus melakukan dan mewujudkan impiannya. Ia tidak menyesalinya dan berkata, "Saya kira informasi seperti itu harus secara online." Setelah itu ia membuat website yaitu www.thefacebook.com. Ini merupakan pertama peluncuran dari Facebook, yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 2004. Setelah itu Mark pindah ke California bersama teman-temannya dan menyewa sebuah rumah kecil sebagai kantor mereka. Namun selama musim panas tiba-tiba investor datang dan melihat kinerja tersebut, memberikan dana investasi dan membuat kantor, dan itu merupakan kantor pertama mereka, yaitu kantor Facebook pertama yang mereka miliki. Lalu peluncuran dilakukan dan Facebook hadir dan menjadi penyempurnaan face mask yang sebelumnya adalah website pertama yang dibuat oleh Mark. Pasarannya tetap sama, yaitu mahasiswa Harvard, untuk menaruh foto-foto mereka dan tetap berhubungan satu sama lain. Selama pindah di California, Mark mendapatkan tawaran untuk dibeli perusahaannya, dan Mark menolak hal tersebut. Dia tidak ingin menjual Facebook pada orang lain dan memilih untuk mengembangkannya. Pada tahun 2007, Mark menjelaskan alasannya. Pada sebuah majalah, ia menceritakan bahwa ini bukan masalah uang. Ia tidak ingin menjual perusahaannya. Ia ingin membuat aliran informasi yang terbuka kepada seluruh dunia. Lanjutnya, pada sebuah majalah yang ia pedulikan adalah misi yang membuat dunia terbuka satu sama lain dan terkoneksi. Juga pada tahun 2007, ia membuat Facebook platform dan mendapatkan 800.000 pengembang di seluruh dunia. Pada tahun 2007 juga, tepatnya pada 6 November, Mark mengumumkan bahwa Facebook bisa menjadi platform pengiklanan di seluruh dunia. Sehingga pada tahun 2010, tepatnya tanggal 21 Juli, ia mengumumkan Facebook memiliki 500 juta pengguna di seluruh dunia yang berkembang pesat, dan yakin akan mendapatkan penghasilan dari Facebook atas jejaring sosial yang sangat besar itu. Namun cobaan datang. Ia digugat oleh temannya sendiri, rekannya sendiri,
kuliah di Harvard, yaitu pendiri dari Connect You yang merupakan situs jejaring sosial yang sama dengan Facebook, dan ia juga telah meniru Connect You yaitu Facebook. Lalu ia disidang namun dibatalkan. Ia menyelesaikan kasusnya, Facebook menyelesaikan kasusnya dengan mentransfer 1,2 juta saham. Namun terlepas daripada itu, Facebook tetap berkembang pesat dan menarik investor-investor untuk datang dan menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan Facebook. Salah satunya adalah Microsoft yang akhirnya membeli saham dari Facebook sebesar 1,6% atau sebesar 240 US dollar. Juga mendapatkan penghargaan dari majalah Forbes dan masuk dalam 10 jajaran orang muda terkaya di dunia. Dan lanjutnya pada tahun 2018 majalah Forbes merilis jumlah kekayaan dari Mark Zuckerberg yaitu sebesar 1.018 triliun rupiah. Merupakan angka yang fantastis bagi seorang yang muda dalam mengembangkan bisnisnya. Namun hal tersebut tidak membuat dia sombong dan bersikap arogan. Dalam kesehariannya kita bisa lihat dalam majalah-majalah dan situs-situs yang memberitakan Mark Zuckerberg, ia terbiasa dalam kesehariannya itu memakai kaos oblong dan bercelana pendek, menunjukkan bahwa ia tetap sederhana dan humble kepada setiap orang. Ia juga tidak mengumbar informasi-informasi yang menjadi privasi baik keluarganya maupun pribadi. Mark Zuckerberg juga tidak menjadi sombong, bahkan di wilayah pekerjaannya. Ia merupakan pendiri dan bos besar dari perusahaan bernama Facebook, namun ia tetap duduk bersama karyawan-karyawannya satu meja ketika ia makan ataupun berdiskusi bersama mereka. Di samping itu, Mark memiliki kekurangan dalam kesehatan. Ia merupakan seorang pengidap buta warna dan tidak bisa membedakan warna biru. Oleh sebab itu merupakan alasan dia memilih warna biru untuk logo Facebook dan warna perusahaan Facebook. Namun anehnya, dia adalah seorang vegetarian tapi menyukai dan penggemar berat dari McDonald's dan In-N-Out Burger. Mark Zuckerberg adalah seorang pekerja keras. Dia tidak pernah pantang menyerah untuk mewujudkan impian-impian yang ia ingin wujudkan dan ia ingin lakukan di masa depan. Contohnya adalah pada saat ini, tahun 2021, ia mengubah Facebook Company menjadi Meta Company. Itu menunjukkan bahwa ia ingin mewujudkan dunia Metaverse, di mana Metaverse merupakan proyek masa depan yang mewujudkan seluruh kegiatan yang nyata masuk ke dalam dunia digital. Dan itu ditunjukkan dari pengembangan kacamata VR, yaitu dengan menggunakan teknologi VR, di mana kacamata ini menunjukkan kita bisa melihat dunia digital dalam dunia nyata. Mark merupakan seorang yang bertalenta dan bekerja keras, dan ini merupakan contoh yang baik bagi kita generasi emas, khususnya generasi muda di Indonesia. Dan ini merupakan contoh dan patut kita ikuti sebagai bisnis muda, handal, dan bertalenta untuk Indonesia emas tahun 2020. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai biografi dari Mark Zuckerberg. Kiranya ini bisa menjadi role model dan contoh dan panutan bagi kita generasi muda. Terima kasih.